Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Khalifah Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin di dalam channel Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami beserta saudara dari jemaah yang merupakan grup murid 2 pada kajian tauhid di Majelis Zikir Ma'rifatullah ini ingin juga menanyakan beberapa hal yang kajian tentang tauhid. Sebelumnya marilah kita sapa dulu guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube ini, terutama para jemaah yang juga ikut menyaksikan tayangan pada kali ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya saudara kita yaitu Bapak Parewa yang bagian dari grup murid 2 ingin mempertanyakan seputar kajian yang selama ini didapatkan. Untuk itu marilah kita simak dan kita ambil hikmah dari apa yang beliau pertanyakan dan apa yang nanti disampaikan oleh guru mursyid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Parewa, untuk waktunya saya persilahkan. Ya, terima kasih Bang Khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam ini saya ada merasa kesulitan sedikit Buya. Di dalam kita mempelajari ilmu tauhid, kita kenal dengan istilah kata ada 3 perkara Buya. Yang pertama maqam, yang kedua araf, yang ketiga qadar. Apa makna demi satu persatu itu Buya? Saya mohon penjelasan dari Buya. Iya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebetulnya beda perkataan ini itu membedakan isi. Kalau derajat katanya itu sama, cuma isinya yang berbeda. Kalau umpamanya ada kata makom, berarti itu sudah memiliki suatu derajat. Jadi semacam kajian. Kalau kajian ini kaji sunnah, itu tidak boleh disebut ada makom. Nah, jadi kaji-kaji sunnah nih, kaji-kaji sejarah Nabi itu nggak boleh. Apa makomnya? Makom sejarah Nabi, ya itu nggak boleh. Nah, jadi itu makom itu sudah ada kodrat ilmunya. Nah, sudah ada marwah ilmu. Nah, umpamanya kita menceritakan lagi ibadah sholat. Nah, kita dibicarakan begini. Mungkin kamu belum paham makom sholat itu. Berarti tuntutannya sudah tinggi. Nah, atau kita kenal lagi dengan kata qalbi mu'mini baitullah. Itu kan tinggi derajatnya tuh. Hati orang berilmu itu rumahnya Allah. Tapi kalau dilarikan kepada sebutan rahim makumullah, nah berarti itu makomnya. Jadi kalau sudah ada bahasa makom, itu dikenal dengan kata-kata atau kalam-kalam yang ilmu derajatnya itu tinggi. Gitu. Kalau kita berzikir, mungkin belum paham makom zikirnya. Nah berarti tuntutannya ada sumber ma'rifat, kajian hakikat. Nah itu dituntut. Jadi makom itu suatu derajat. Nah begitu kira-kira. Jadi sebuah derajat. Jadi kalau ilmu-ilmu sunnah nggak boleh disebut makom. Nah gitu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sudah berderajat, ada kandungan ilmu di dalam satu perintah Allah, itu namanya makom. Tingkatnya kerahasiaan lah. Gitu. Pengetahuannya sudah tingkat rahasia. Jadi itu namanya makom. Gitu. Tadi apa lagi? Tadi yang pertanyaan apa? Yang keduanya
masih ada yang jadi masalah ya, yang saya merasa kesulitan. Yang keduanya, apa yang dikatakan aras ya? Aras. Iya. Nah, jadi saya bilang tadi, aras itu sebuah kekuatan dari hasil amalan. Ya, aras itu sebuah sebutan nama kodrat, sebuah kekuatan. Nah, umpamanya dengan adanya sebuah zikir ini, jadi arasnya itu bergetar. Jadi kalau kita merasakan getaran, itu namanya aras. Nah, kalau di alam ini dikatakan aras berguncang. Nah, gitu. Jadi itu adalah semacam getaran besar. Nah, itu dinamakan aras. Nah, atau sebuah kekuatan. Nah, Allah berdiam di atasnya aras. Nah, berarti ada kekuatan. Contoh aras Allah itu kalau kaji diri itu begini. Kalau diri yang rohani, diri yang nurani, itu dikatakan arasnya Allah. Ini sebagai kekuatan Allah. Nah, gitu. Jadi aras itu lebih tepat diarahkan kepada sebuah kekuatan. Gitu. Umpamanya kita berdoa. Bukan salah kata berdoa, bukan salah adab berdoa. Doa itu yang tidak sampai kepada aras. Jadi sebuah kekuatan yang harus sampai kepada kekuatan itu. Jadi aras ini sebuah kekuatan. Nah, kalau makom ini sebuah derajat. Kalau aras itu sebuah kekuatan. Tapi karena dia ada dalam makom kajian tauhid, aras ini biasanya getaran yang dialami oleh seseorang dalam beribadah. Nah, kita lagi zikir, nggak tahu-tahunya bergetar. Nah, itu dinamakan aras. Nah, itu aras berguncang gitu. Himpunan dari segala kekuatan. Kayak nur, nggak kelihatan kekuatan. Zat nggak kelihatan. Sir nggak ada kekuatannya. Batin nggak ada kekuatannya. Tapi semuanya itu bisa menjadi aras. Ini yang dikatakan arasullah. Insya Allah ya. Berarti yang ketiganya, apa yang dikatakan kodrat? Nah, beda. Kalau kodrat itu adalah sebuah wujud. Nah, wujud ini biasanya dikatakan ini kodrat. Ini hanya dimiliki oleh sifat-sifat Allah. Kalau yang lain tuh tidak boleh ada nama kodrat. Tapi kalau umpamanya diri kita nih, ya, kodratnya Allah. Berarti nurani, ya kan? Rohani, Rabbani. Nah, ini kodratnya nih. Ini adalah kodrat keakuan bagi Allah. Nah, meskipun kita mewujud sebagai jasad, itu masih kodratnya Allah. Nurani itu kodratnya Allah. Jadi kodrat itu satu wujud. Makanya tidak boleh semua bernama kodrat. Kodrat itu adalah kepemilikan Allah semua. Contoh, kodrat, iradat, ilmu. Nah, kodrat, iradat, ilmu. Nah, kodrat ini, dialah ketunggalan, dialah yang memiliki semuanya. Kita bilang ini tangan, tangan aku. Dibilang kaki, kaki aku. Aku itu kodrat. Ya, maka dikatakan kodrat Allah semata. Berarti tidak ada kepemilikan lain selain dari kepemilikan Allah. Maka dikatakan kodrat ini adalah satu wujud. Tapi boleh hanya dimiliki oleh Allah. Nah, itu. Jadi derajat kodrat itu, hanya bahasa kodrat itu boleh dipakai oleh Allah. Nah, gitu. Contoh kalau kita bawa ke dalam diri. Ya. Nah, kodrat ini menjadi sir. Nah, itulah asal muasal dari rahasia. Itu kodratnya apa? Itu kodratnya dari tanah asalnya. Itu kodratnya dari angin. Itu manusia, itu kodratnya dari sir. Dan gitu. Nah, jadi penyebab dan pemilik sesuatu itu semuanya itu dinamakan kodrat. Satu, biarpun banyak, tapi satu yang punya itu dinamakan kodrat.
Nah, itu yang dinamakan kodrat. Tapi biasanya di dalam tasawuf atau tauhid itu biasanya kodrat itu hanya dipakai untuk sebutan kedudukan Allah. Insya Allah. Tadi nggak salah saya menyimak dengan kata-kata Buya ada nurani, rohani, rabbani. Apa hikmahnya ke tubuh kita Buya? Mohon penjelasan Buya. Pertama dia diikat oleh kata ni. Ni itu pemilikan aku bagi Allah. Ya, bahasanya. Pemilikan ni. Inani. Allah menyebut dirinya itu ni itu. Inani. Nah, jadi kalau dia katakan izzatullah, ya kan? Nah, berarti ini yang menjadi rohani. Artinya batang tubuh Muhammad itu adalah zat bagi Allah. Nah, itu dinamakan rohani. Jadi Muhammad ini adalah rohaninya. Jadi kalau kita lihat syahadat Rasulullah berarti benar. Muhammad ini rohnya Rasulullah. Rohnya Allah. Rohnya Allah itu yang dikatakan dengan Rasulullah. Nah, begitu. Itu makanya rohani. Itu rohku. Nurani. Nah, inilah awal kehidupan. Karena semua ruh itu berasal dari nurani, maka dia pegang jasad. Jasad inilah penguasa mutlak, nur ini penguasa mutlak bagi jasad. Nah, itu kodratnya siapa? Kodratnya Allah. Gitu. Insya Allah. Jadi begitu tuh penguasaan tadi. Tapi, kalau dia dikembangkan, aras ini, kan tadi itu 3 makom. Kalau dia kembangkan, aras ini dia memiliki 3 kodrat lagi. Aras, kudsi, keramat. Dengan kekuatanku, maka lahirlah kekuasaanku, serta terjadilah keajaibanku. Inilah arasullah, kudsi Allah, wala karamatullah. Itu kalau aras. Insya Allah. Ya. Nah, kalau dia kodrat, berarti ada lagi 3 pasangannya. Kodrat, iradat, ilmu. Kodrat, iradat, ilmu. Yang dikatakan kodrat, iradat, ilmu dibawa ke tubuh kita apa? Mohon penjelasannya Buya. Sama kayak tadi. Kalau kodrat jatuhnya kepada wujud Allah itu semata. Nah, kan itu yang dikatakan kodrat tadi kan. Semuanya wujud Allah semata. Nah, itu kodrat. Iradat, nah itulah yang dikehendaki Allah, zat itu terjadi. Dan itu terjadi karena kehendak Allah. Maka inilah asal usul zat itu bernama iradat. Kalau ilmu, inilah maujud daripada kedua-duanya. Seperti apa iradat itu, seperti apa kodrat itu. Nah, kalau kodratnya tidak menyerupai dengan sesuatu pun, inilah jasad. Kalau iradatnya, itulah rohani hayat hidup dia. Insya Allah. Berarti yang dikatakan hayat itu artinya hidup. Hidup. Ya, hayat itu artinya hidup. Ya. Arti ayat hidup, arti kudarat wujud ada. Arti kudarat wujud ada. Ada. Berarti semuanya itu adalah wujudullah. Nah, itu yang dikatakan ada. Itu yang dikatakan ada dalam ketiadaan. Ya. Ada dalam ketiadaan. Kalau umpamanya kita merasa kita yang memiliki wujud, Allah bersifat tiada. Nah, di sini kita terbentur kehidupan kita karena kita yang merasa ada maujud. Nah, itu yang dikatakan Allah tiada karena kita mengaku ada. Itu pasangannya seperti itu. Kalau kita yang merasakan ada, yang dimaunya Allah apa? Kalau kita merasa ada, dia tiada, dia tidak bersekutu. Laisa kamitslihi syai'un, dia tidak mau sederajat.
dan qiyamuhu binafsihi, dan dia tidak mau berdua. Makanya tidak ada wujud maujud itu ya seperti itu. Nah, gitu. Alhamdulillah ya. Barangkali ada yang pada kakak kita atau abang kita, Bang Khalifah, yang mau bertanya, mohon dipersilahkan. Alhamdulillah, demikianlah tadi yang disampaikan oleh Bapak Parewa. Dari apa yang tadi disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bermanfaat bagi kita. Dan akan kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terutama ada juga yang ingin saya pertanyakan kepada guru mursyid kita, perihal kodrat itu adalah sebuah maujud kepemilikan, Bu ya. Nah, ketika kodrat yang dikatakan maujud kepemilikan ini kan ada beberapa kodrat ini, Bu ya. Nah, ini penjelasan dari kodrat yang menjadi kepemilikan ini. Apakah kodrat yang ada di diri kita ini, selagi adanya kita di dunia ini adalah pernyataan agar kita ini merasa bahwasanya kodrat ini bukan kita yang sesungguhnya, atau memang Allah dengan kodrat yang ada di diri kita ini memperjalankan dirinya dalam masa keinsanannya untuk menjalankan sebuah perjanjian dengannya, atau seperti apa penjelasannya, Bu ya? Karena ingin kita memahami lagi tentang keberadaan kita sesungguhnya di dalam perjalanan, terutama di dunia ini, di luar apa yang pernah Buya sampaikan. Apa mungkin masih ada lagi semacam katakanlah penjelasan dari apa yang kita alami ini, Buya? Mohon petunjuk, Buya. Iya, jadi begini. Kalau cerita kodrat, tidak ada cerita keinsanan di situ. Kenapa? Karena dia mutlak. Kalau umpamanya kaji kodrat ini disebut ada Muhammad, itu tidak mutlak. Makanya dikatakan kodrat, iradat, ilmu. Nah, kodrat mewujud menjadi iradat, iradat mewujud menjadi ilmu. Ilmu menjudut menjadi hayat. Hayat menjud menjadi kalam. Kalam wujud kepada basar, basar kepada sama. Artinya gitu. Itu satu kesatuan. Batasannya hanya itu aja. Hanya kalau kodrat ya batasannya seperti itu. Oh iya. Jadi kalau umpamanya diri sifat kita, nah itu berarti kodrat sifat. Tapi sifat apa? Sifat itu ya sifatullah. Nah tetap aja kodrat Allah. Gitu. Jadi kalau batin ya fana'um filah, berarti ya batin Allah juga. Nah gitu. Kalau kita wujud, la mawjudun illallah, ya semuanya dia. Inilah yang dikatakan kodrat. Nah kalau kita bahas kekaji diri, terkadang kan kita nih masih belum, katakanlah belum bisa memahami antara kaitan yang seperti yang Buya sampaikan tadi, karena mungkin nyambung dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Parewa ini, tidak memahaminya. Salah satunya tidak memahaminya tentang istilah yang tadi dipertanyakan, juga mungkin keterbatasannya pemahaman selama ini. Ya mudah-mudahan selama kita belajar kita lebih bisa memahami dan banyak yang bisa didapat dari apa yang Buya sampaikan selama ini. Nah, untuk itu mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan dari Pak Jo, mungkin Pak Parewa, mungkin ada pertanyaan lagi. Cukup. Jadi demikian tadi, Bu ya. Yang intinya selama kita belajar ini, Bu ya, seperti tadi yang saya sampaikan, banyak yang belum kita pahami juga dan keterkaitannya, Bu ya. Tapi ada yang ingin juga saya tanyakan kembali. Sebenarnya pada kenyataan sesungguhnya, apakah kodrat ini lebih spesifikasinya terbagi-bagi atau hanya dikatakan satu wujud
sebuah kenyataan atau gimana nih Buya? Agak bingung nih Buya. Ya, makanya kalau kita bicara kodrat, artinya kan itu sumber, ya. Kalau kita bicara soal makom, kodrat, aras, itu semuanya sumber, tapi tidak merubah kajian wujud. Apa artinya? Kalau makom adalah sir batin pada wujud pada dalam kolbi. Kalau dikatakan kodrat adalah mewujud pada sifat Allah pada Muhammad. Kalau dikatakan makom, Adam bersifat menyembunyikan Allah. Nah itu aras. Yang digerakkan aras Adam itu adalah arasullah. Yang digerakkan Muhammad qudsi Allah. Ya kan gitu. Nah, dan yang terjadi itu adalah karamatullah. Nah gitu. Jadi adanya situ arasullah qudsi Allah wala karamatullah. Nah gitu. Jadi kalau kita cari makom, itulah makomullah, itulah alam azali atau alam fisifat atau azali lah pada qalbi kita. Nah, itu makomullah. Nah dari makom lahirlah suatu kodrat. Mana yang kodrat awal bagi Allah? Bernama zat, yaitu mewujud bernama rohani berasma Muhammad. Nah, terus mana yang dikatakan aras? Itulah laum mahfuznya Allah. Laum mahfuznya Allah itu adalah Adam. Itulah kalau mau melihat Allah, melihat Muhammad, lihatlah Adam. Alhamdulillah. Ini Buya yang saya harapkan sebenarnya. Jadi kalau Buya sampaikan dari awal tadi, wah subhanallah, ini jelas sekali nih Buya. Jadi kita jadi tahu urutannya gitu Buya. Alhamdulillah Buya. Kalau kita mengkaji tentang sebuah doa oleh para wali Allah, selalu dia menyebut pada 6 kodrat pada Allah. 6 kodrat pada Allah itu 6 sifat pada Allah, 6 pada kodrat alam bagi Allah. Itulah dikatakan innal salamatin fil hayatana alal hulul fil arasullah wala kursi Allah wala karamatullah wala sifatullah wasmallahu lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin ini perwujudan Adam. Itu yang dinamakan aras. Gitu ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya Allah, lindungilah aku dalam arasmu, kutsimu dan keramatmu ya Allah. Padahal makom. Itu situ ada kodrat. Di situ ada aras. Nah, ya kan? Nah, nanti dampaknya kepada sifatullah. Nah, ini mulai wujudnya hilang. Yang tadi menjadi sifat dia, sifatullah. Wasmallah menjadi sebutan dia, menjadi asma Allah semuanya. Jadi itu seperti proses gitu ya, dikatakan bisa dikatakan proses gitu ya. Proses kan ya? Proses. Jadi jelas gitu kelihatannya gitu. Ya begitulah. Jadi kita harus tahu kalau adanya nanti makomullah. Nah ini kalau makom, kata makom ini kalau dilarikan kepada semuanya bisa menjadi makom. Apa artinya? Rahimakumullah. Nggak perlu dikaji semua. Oh begitu. Kalau mau dikaji satu-satu, iya. Nah seperti tadi. Oh insya Allah. Kembali kepada alam alif, alam sir. Alam sir itulah wujud pada sukun batin. Iya insya Allah. Ya kan? Dari batin ini masuk kepada kodrat. Kodrat Allah pertama yang diiradatkan kodrat Allah adalah zat. Zat ini adalah yang berasal dari rohaninya Allah. Ya kan? Karena dia memuji kepada yang menjadikan, yaitu dengan alhamdulillah beribu tahun, maka dijadikanlah kodrat asma bernama Muhammad. Gitu. Jadi kalau kita larikan kepada keramatnya, nah sifatnya jatuh ke Adam. Kalau itu dalam kenyataan ilmu kodrat iradat ilmu, kodrat wujud Allah pada batin, iradat mewujud Muhammad pada rohani, ilmu nyata Adam pada jasad. Gitu. Iya. Subhanallah. Salam ya. Jadi, ada. Kalau mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang 3 ya Bu ya. Salah. Jadi ya makomullah. Nah, ya kan? Kalau makomnya lah, itulah mulai dari jasad. Iya. Nah,
Tapi kalau makomnya li atau il, Ya. kalau jasad itu bisa jadi la, bisa jadi al. Itu makom. Oh, iya. Tapi kalau dalam, nah itu lam alif. Nah, li. Li jadi. Nah, lam alif. Nah, lam itu makom, alif itu sir. Iya. Insyaallah. Nah, Dari tadi yang Buya sampaikan menjadi asma ya Buya, ya. Ini kan ada kodratnya juga Buya. Samakah dengan kodrat yang di kodrat yang ada dalam sebuah ayat kalau dikatakan tadi menjadi asma itu Buya? kalau asma hanya al-husna. Oh, Eh? iya. Nah, kalau disebut asma Allah, itu tidak boleh ada Adam dan Muhammad di situ. Memang disebut nyatanya husnanya Allah, husnanya dia. Nah, apa husnanya asmanya Adam? Alif dal mim. Iya. Nah, alif itu sir, dal itu perjalanan, mim itu adalah Muhammad. Ya kan? Iya. Nah, ternyata Adam ini adalah tajalinya, tajaliullah Adam. Nah, gitu ya. Sesungguhnya aku adalah perjalanan Muhammad dengan Allah. Gitu. Nah, itu berarti tidak, asmanya tetap Allah. Oh, iya. Gitu. Insyaallah. Tidak boleh penyebutan lain. Nah, kalau jatuh ke ilmu, kalau jatuh ke ibadah, bicara kita sudah beda. Tuhan pertama Muhammad. Kalau cerita ibadah, Iya. Allah jadi asma, Muhammad jadi tajali. Makanya cerita ibadah Muhammad awal jadi, kalau cerita Tuhan diri awal jadi. Iya. Subhanallah. Nah, ini perbedaannya di situ. Iya. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau kita melihat kepada makom Allah, Iya. berarti kita melihat pada kalbinya. Iya. Ya kan, disitulah tempat Allah bermakom, rahim makumullah. Kan? Nah, jadi kalau ada jasad, berarti rahimnya adalah makumullah. Yang dirahimkan atau yang disimpan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah alam batin, alam persembunyian tadi. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Mungkin ini sebenarnya bisa dikatakan sering kali Buya menyampaikan hal seperti ini. Hanya entah karena bagaimana kita sering banget lupa atau apa Buya. Mohon ya, saya harap Buya tidak kurang-kurangnya mengingatkan selalu Buya, karena ya kealpaan kami ini Buya. Disitulah makanya kenapa kami belajar. Dari sekian yang kami dapatkan kaji-kaji ini, memang alhamdulillah Buya, walaupun pelan, nyambung ke sambung, akhirnya bisa kami pahami walaupun sedikit-sedikit Buya. Insyaallah. Bagaimana kira-kira Pak Rewa? Yang penting itu kefakiran kita aja. Insyaallah ya, insyaallah. Jangan kita sombong lah dalam menjalankan kodratnya Allah ini. Ya, insyaallah. Apa fakirnya? Ya, memfakirkan diri itu harus ada alasan juga. Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Harus ada alasan memfakirkan diri. Kalau enggak nanti itu ada kesombongan. Iya. Nah, ada kadim itu bisa berubah jadi takbur. Kalau Gitu ya Buya. Kalau alasan memfakirkan diri itu nggak bisa. Insyaallah. Ya, jadi harus ada alasan lah. Seperti contoh umpamanya kita mau sholat. Iya. Ya Allah, aku yakin aku tidak sanggup melihat, tapi aku yakin Engkau melihatku. Berarti kita punya kefakiran diri. Nah, Iya. mungkin saat ini aku belum bisa mengenalmu ya Allah, tapi karena aku belajar, aku yakin Engkau mengenalku. Kan Ada ini ya Buya, bahasa seakan menyatakan memang kita nih fakir ya. Nah, Subhanallah. istilah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah ya. Bagaimana Pak Rewa? Masih ada yang ingin dipertanyakan dari hal yang 3 tadi awal dipertanyakan? Silakan. Ya. Ini kita geser sedikit ya Bu ya, tapi sungguh pun digeser di situ juga
pernah Buya petua duduk Adam beribadah Muhammad nyata Tuhan pada diri. Bagaimana cara mengambil kesimpulannya tuh Buya? Mohon penjelasannya Buya. Iya. Kita mengambil kesimpulan apa? Kenapa ada kalam seperti itu dalam qudsi Allah? Kalau duduk itu sifatnya mimbar, mimbar itu wahyu. Bermimbar Muhammad kepada alam, kepada Adam. Berkalamlah Allah, berkalamlah Muhammad dalam batin. Berkodrat Allah pada nyawa. Nah, kalau kita tidak selesaikan ilmu mimbar begitu, kita akan merasa sombong, kita yang bicara, kita yang ngasih pengajian. Nah, gitu. Tapi kalau sudah bersandar Muhammad kepada mimbar wujud Adam, ya kan? Nah, disitulah beribadah Muhammad berupa kaji, wujudlah ilmu pada sifat batin bagi Allah. Itu yang tabaraka ta'ala menyampaikan mana Allah. Nah, itu menghindari rasa sombong tadi. Nah, sementara mimbar itu kan artinya wahyu. Mimbar itu dalam bahasa Arab artinya wahyu. Nah, berarti kalau wahyu, yang bisa menunggu wahyu hanya 3 qorat tadi. Insyaallah. Begitulah kira-kira. Insyaallah. Insyaallah. Jadi alhamdulillah puas rasanya. Yang terunik-unik selama ini lega rasanya. Insyaallah. Jadi terima kasih banyak Buya. Ya, Nah, kita kembalikan lagi kepada kakak dan saudara kita yaitu Bang Kulipa. Alhamdulillah. Mungkin dari Pak Zul ingin menanyakan sesuatu hal. Nah, baiklah kalau begitu, karena ya saya rasa cukup dalam Mujakarah kali ini dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Barewa sampaikan dan juga apa yang tadi Buya jelaskan. Insyaallah bisa dapat dimengerti oleh kita semua, juga bagi terutama juga bagi jemaah dan pemirsa yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Semoga juga bisa memahami dan insyaallah bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Namun mohon izin Buya, seperti biasa di akhir-akhir acara ini Buya, kami mohon petunjuk dan petuahnya Buya serta nasihatnya Buya. Mohon izin Buya. Insyaallah. Sehat nasihat saya sebagai mursyid cuma itu. Dalam menjalankan perintah Allah itu, jangan lepas dari kodratnya sendiri. Jangan coba-coba memunculkan kodrat keindrawian manusia kita. Itu akan luput. Jadi segala sesuatu yang akan sirna itu jangan kita menjadikan ketergantungan di situ. Jadi amalkanlah sesuatu jalannya dengan kodratnya sendiri. Insyaallah. Alhamdulillah. Demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur, yang tadi baru saja disampaikan oleh guru mursyid kita nasihat yang memang sangat berarti sekali, dimana inilah modal kita saat beribadah kepada Allah. Disinilah kita memahami bagaimana caranya beribadah dengan yang hak bagi Allah. Jadi demikianlah tayangan pada kesempatan kali ini. Saya Khalifah Sati Haji Muhammad Swadi Al-Walidin. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.